Halo teman-teman, Saya Alieska. saya Maul. Nah, sekarang kita lagi di mana nih, Bu? Nah, sekarang kita ini ada di kampus Unindra. Kita mau ngapain sih? Kita di sini akan mewawancarai Salah satu konselor, yaitu Pak Iksan Bolo. Mau tahu keseruannya? Yuk. Baik, saya Itzar Bulurangka. Saya tenaga pengajar di Universitas Indra Pasteur PGRI. Saat sekarang ini bertugas di kampus ini sebagai dosen BK dari tahun 2018 sampai sekarang. Dan sekarang sedang membantu ditugaskan di sini di LPPM di divisi publikasi ilmiah kampus. Pendidikan saya dari mana nih? S1, S2, S3? Dari SD juga, Pak. Oh, SD juga. Ya, saya jadi memang dari masa sekolah pendidikan dasar itu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian pendidikan menengah juga di situ, SMA. Kemudian nanti S1 saya di Universitas Alwayo, tapi jurusan saya itu jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan. Gitu. Jadi bukan bimbingan konseling, masih yang lama, psikologi pendidikan dan bimbingan. Jadi dulu itu memang ada beberapa program studi yang namanya bimbingan konseling, juga ada yang psikologi pendidikan dan bimbingan. Jadi kalau lihat sejarahnya memang beberapa perguruan tinggi itu memang secara nama itu psikologi pendidikan dan bimbingan, tapi isi secara substansi sama saja. Kemudian saya melanjutkan studi saya pendidikan profesi itu saya tamat 2010, langsung lanjut profesi berbarengan dengan S2 bimbingan konseling. Jadi profesi konselornya itu 2010 bulan 3. Kemudian saya di bulan 7 di tahun yang sama 2010 saya ngambil juga S2. Seperti itu. Nah, 1 tahun kemudian tahun 2011 saya menamatkan pendidikan profesi saya gitu. 1 tahun ya, jadi 2011 sudah tamat. Kemudian 2012 bulan 8 pada waktu itu cuman saya menyelesaikan S2 saya cuma 18 bulan ya. 2011 saya sudah profesi, 2012 saya selesai S2. Sekolah pendidikan. Iya. Jadi memang saya masuk ke situ memang atas beberapa pertimbangan. Masuk di psikologi pendidikan. Jadi dulu memang saya punya minat interest di psikologi seperti itu. Namun kebetulan di tempat saya itu psikologi pendidikan yang ada seperti itu. Di Sulawesi. Ya betul, yang satunya. Kemudian saya memutuskan mengambil itu. Memang itu pilihan pertama saya dan lulus di situ. Jadi emang dari awalnya udah interest. Iya, tapi interest di bidang psikologinya ya. Tapi kemudian ada field, ada jurusan yang memang serupa gitu. Karena saya sangat tidak mungkin pada waktu itu ya, tidak mungkin untuk keluar. Kemudian di kampus di daerah itu tersedia, ya saya mengambil jurusan. Berarti dari SD sampai kuliah itu di Sulawesi. Sampai S1 di Sulawesi Tenggara. Ya. Tapi kalau misalkan iniannya pendidikan profesi sama S2 juga Di sini? Padang. Oh, di Padang. Di negeri Padang. Kalau ingin menjadi konselor itu berarti Anda tidak memikirkan finansial. Itu satu. Anda tidak harus memikirkan bahwa saya jadi konselor, saya jadi orang kaya. Tidak. Jadi konselor itu pekerjaan kemanusiaan.
Gitu. Jadi semakin banyak Anda membantu orang, itu yang paling penting. Dan persoalan yang namanya feedback dalam hal finansial itu memang sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Gitu. Paling banyak ya mungkin penghargaan dalam bentuk terima kasih saja. Gitu. Tapi jangan khawatir, karena memang mudah-mudahan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu bisa memberikan kita pahala seperti itu. Jadi memang satu, jadi konselor itu susah kalau ditinjau dari sisi ekonomi. Nah, gitu. Ya, karena tidak akan mendapatkan income yang Sesuai. ya. Kalau mau dapat income ya cari yang lain, jadi pegawai di perusahaan X misalnya gitu ya, itu akan mendapatkan income yang cukup gitu. Tapi kalau untuk bekerja pure murni sebagai seorang konselor, nah itu belum. Kalau boleh tahu Pak, ranah konselor itu di mana aja sih Pak? Konselor itu di mana-mana ada. Iya. Hanya kalau untuk bicara saat sekarang ini kondisi di Indonesia, memang kita masih orientasinya di sekolah saja. Iya. Gitu. Sama paling di perusahaan. Perusahaan juga tidak banyak. Gitu. Anda boleh cek di perusahaan-perusahaan di Jakarta ini, lulusannya memang mungkin ada lulusan BK, tapi dia tidak bekerja sebagai orang murni menjalankan konseling. Nah, itu. Jadi jadi bedakan antara saya bekerja sebagai seorang konselor murni yang membuka pelayanan praktik untuk melakukan konseling, dengan yang lulusan ijazahnya saja konseling, tapi pekerjaannya bukan mengurus konseling. Seperti itu. Kalau daya serapnya misalnya lulusan BK bisa bekerja di mana-mana, tapi belum tentu dia menjalankan sesuai dengan kalau saya bilang itu tugas dan fungsi dia sebagai konselor. Saya kira itu sangat berbeda sekali ya, karena yang namanya sekolah dengan perguruan tinggi itu meskipun sama-sama jenjang pendidikan, tetapi dalam hal kompleksitas masalah itu lebih kompleks di perguruan tinggi, seperti itu. Karena sasaran layanannya itu berbeda, satu siswa satu mahasiswa, seperti itu. Nah, kalau untuk pekerjaan misalnya sebagai guru BK, ya mungkin dia di situ penanganannya adalah penanganan terhadap permasalahan-permasalahan atau pembinaan terhadap siswa di sekolah. Kalau dosen dia tidak memberikan pelayanan konseling, tapi mengajarkan konseling. Itu dosen tuh. Gitu. Nah, kalau dosen dia juga sebagai seorang konselor, maka di samping dia mengajar, dia juga membuka pelayanan di unit pelayanan BK di perguruan tinggi. Seperti itu. Saya tidak pernah mengajar di sekolah, ya karena memang kualifikasi saya pada waktu itu ijazahnya S2, sehingga pada saat mengambil pekerjaan, ya saya dapat memilih pekerjaan yang bisa guru, bisa dosen, tapi kualifikasi akademik saya itu memang lebih memungkinkan untuk menjadi dosen, karena lulusan saya S2. Kalau seandainya mungkin lulusan S1 itu tidak bisa jadi dosen, jadi harus jadi guru, gitu. Lebih kepada faktor regulasi pada waktu itu, sehingga terus kemudian dia meet dengan apa yang saya miliki, saya punya jasa, saya coba gitu. Pengalaman di sana. Kalau ikut pendidikan profesi itu beda dengan pendidikan akademik. Jadi dibedakan itu. Ada 3 jenis pendidikan. Pendidikan pertama itu pendidikan akademik, ya. Pendidikan 2 itu namanya pendidikan profesi. Pendidikan ketiga itu disebut dengan jenis pendidikan vokasi. Gitu. Jadi kalau misalnya di pendidikan akademik BK itu artinya kita mengambil studi pada program S1, S2, S3, itu program akademik. Nah, kalau di pendidikan profesi, maka itu namanya pendidikan profesional, yang membentuk kita untuk menjadi seorang profesional handal, praktisi. Nah, beban yang paling membedakan itu adalah kalau akademik itu kita fokus kepada kajian-kajian saintifiknya. Nah, tapi kalau kita profesi, kita lebih banyak bobot pada praktiknya. Praktik-praktik itu melayani klien-klien dalam kuantitas tertentu. Misalnya 60 klien untuk menamatkan studi atau 600 jam praktik, seperti itu. Ya.
Nah, kita harus selesaikan itu untuk meraih gelar profesi konselor. Ada pengalaman yang paling berkesan nggak sih Kak pas lagi pendidikan profesi? Semuanya berkesan, dari klien-kliennya, dari situasi masyarakatnya. Tapi di antara yang paling berkesan itu adalah ketika kita harus melakukan praktik konseling lintas budaya. Pada saya waktu itu saya lintas budayanya di Bengkulu. Jadi kita harus berjalan dari Kota Padang ke Bengkulu itu menghabiskan waktu kurang lebih 12 jam perjalanan dan itu cukup lelah. Kemudian tapi kita harus kembali lagi langsung melaksanakan tugas, masih ngantuk pada waktu itu tapi kita harus tetap menjalankan itu. Jadi lebih menekan kalau misalkan di pendidikan profesi lebih menekankan ke praktik. 70% di praktik. 70% di praktik. 30%-nya akademik. Resminya itu sudah hampir ya sekarang udah masuk 8 tahun ya. 8 tahun. Nah, kalau boleh tahu sejauh ini Kakak udah menangani berapa klien? Kalau yang terdata itu yang terdata atau yang ini? Terdata boleh terus ditambah itu juga. Oke, sudah cukup banyak ya. Kalau dari selama saya studi dari waktu kuliah juga sudah ngekonseling orang seperti itu. Tapi kalau untuk sampai dengan 100 mungkin enggak sampai 100, mungkin sekitar 58 sampai dengan 67 orang. Itu yang memang benar-benar ditangani dengan baik. Nah, ditangani dengan baik itu maksudnya adalah proses konselingnya sampai dengan akhir. Gitu. Jadi karena ada beberapa konseli yang bertemu berjanji akan menemui lagi tetapi mungkin tidak dilanjutkan gitu. Itu banyak gitu. Jadi yang yang tuntas sampai dengan akhir itu kurang lebih kalau nggak salah itu sekitar 63 kalau nggak salah. Berarti secara profesional 63 ya. 63 itu yang tuntas ya, yang tuntas. Kalau ya yang lain tuh banyak gitu ya. Mungkin sekitar ya nggak sampai 200 sih ya gitu ya, sampai sekitar 170-an juga. Gitu. Kebanyakan ya memang lebih kepada rangkaian konsultasi saja, bukan konselingnya. Gitu. Lebih kepada konsultasi, lebih kepada pembinaan layanan informasi dan segala macam gitu. Tapi kalau untuk face-to-face konseling itu kurang lebih 63-an. Yang paling menginspirasi itu adalah ketika kita mendengarkan klien, dia bercerita bagaimana dia menghadapi persoalannya, bagaimana kita bisa terlibat untuk sampai kepada penanganan masalahnya, dan kita lihat mereka itu berhasil menangani masalahnya. Itu yang paling berkesan. Ada satu kasus contoh gitu nggak kita yang inspiratif, jadi buat ceritain juga, buat sharing sama teman-teman. Satu kasus yang mungkin satu kasus konseling yang misalkan dia try to melukai diri sendiri terus kakak berhasil menanganinya gitu. Kalau sifat yang klinis seperti itu saya nggak pernah nangani ya. Rata-rata semua masalah-masalah yang sifatnya standar saja gitu ya, masalah sakit hati, masalah kecemburuan sosial ya, sama pasangannya juga cemburu misalnya gitu. Itu yang rata seperti itu sebagian besar. Jadi kalau itu sampai level misalnya melukai diri sendiri itu belum pernah saya tangani gitu. Dan memang hampir klien saya tidak mengalami itu dalam pengalaman saya. Gitu. Boleh ceritain sedikit nggak Kak, satu kasus contoh yang sakit hati itu mungkin terlihat sepele tapi sebenarnya itu perlu konseling yang cukup agar tidak sampai parah. Rata-rata semuanya masalahnya tidak terlalu sampai dengan lebih kepada pembentukan mindset aja gitu. Jadi mereka pada masalah misalnya dia putus dengan pacarnya misalnya, kemudian dia masih merasa bahwa tidak adil, gitu. Dia lebih kepada bagaimana memahamkan dirinya terhadap situasi yang ada. Tidak ada yang terlalu berarti sih menurut saya, misalnya sampai pada level di mana kita baca buku permasalahan itu begitu luar biasa, tidak ada. Akin secara organisasi profesi iya, karena saya di divisinya di Ikatan Konselor Indonesia. Jadi Ikatan Konselor Indonesia itu adalah divisi dari Akin. Oh. Gitu. Jadi itu sejak
Sejak kapan? Itu sejak kita menyandang gelar profesi itu sudah otomatis menjadi anggota Ikatan Konselor Indonesia. Kakak pernah ini nggak sih apa kayak bikin acara yang berhubungan dengan konseling gitu atau jadi panitia acara seminar konseling? Banyak banget dari S1 sampai dengan profesi sampai dengan sekarang pun masih membina mahasiswa untuk berkonsultasi, untuk menjadi tempat bertanya mahasiswa ketika mengorganisasi acara atau event berkaitan dengan konseling. Tapi dalam 2 tahun terakhir ini saya sudah berkurang karena memang ada tugas yang harus saya selesaikan, amanah dari pimpinan, yaitu mengurusi publikasi, tapi publikasi tetap dalam bidang konseling. Gitu. Saya lihat sejauh ini ya, kalau di zaman saya dulu sampai dengan sekarang tetap sama saja sih. Artinya penilaian mereka tetap sama, konselor itu bukan konselor tapi guru BK. Gitu. Jadi apa yang kalian atau kita juga perjuangkan itu memang belum bertemu dengan harapan kita yang ideal, bahwa kita ingin dipandang sejajar yang profesi lain, itu masih jauh. Jadi memang perlu ekstra keras, tetapi setidaknya bahwa pengakuan pada konselor itu sudah ada, ya, melalui peraturan perundang-undangan juga sudah ada, namun pada implementasinya di lapangan masih perlu ditingkatkan lagi sih, seperti itu. Kalau dari pandangan kakak sendiri terhadap konselor gitu, maksudnya apa kakak ngerasa saya udah cocok jadi konselor, apa saya udah apa ya dari hati jadi konselor gitu, atau masih memandang sebagai pekerjaan aja? Oke, kalau konselor itu sudah saya ucapkan sumpahnya. Jadi kalau sudah ucap sumpah itu berarti sudah bisa kita harus memang menjalankan dengan sebaik mungkin. Saya tidak tahu kalau yang lain ya, tapi kalau saya masih tetap jalankan. Saya masih bertugas di UPTBK, saya melayani mahasiswa untuk konseling seperti itu. Kalau yang lain saya nggak tahu. Ya. Kalau pelanggaran sih sejauh ini tidak, karena memang tidak apa ya, yang terekam ya, itu tidak ada pelanggaran, tidak ada masalah kerahasiaan, itu semua dijaga dengan baik. Ya. Hal apa sih yang menyulitkan kakak sebagai konselor? Mungkin kalau sekarang ya masalah waktu saja, karena memang waktu saya banyak untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus gitu ya. Tapi kalau untuk pelayanan mungkin saya kliennya harus sabar, karena saya harus mencari waktu yang tepat buat melayani dengan baik gitu. Itu aja sih. Lambat ya, sangat lambat sekali. Dan buat yang nonton video ini, saya mau sampaikan kalau kita masih perlu usaha yang keras dalam memperjuangkan BK ini gitu ya. Dan memang masih jauh harapan bila dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain. Itu tidak bisa kita tutup mata dengan itu memang kenyataan. Berarti masih ada yang perlu diperbaiki? Banyak sekali. Iya. Kalau boleh tahu itu di konteks apa gitu yang diperbaiki? Ada 3 konteks di situ. Konteks pertama itu konteks pelayanan. Ya. Pelayanan itu di mana kita belum punya semacam lembaga yang memang secara langsung mensupervisi praktik di lapangan. Jadi misalnya para lulusan atau bidang BK itu, lulusan BK itu berpraktik konseling, itu tidak ada yang ngawasi. Beda dengan dokter, misalnya ada komite pengawasan yang memang memperlihatkan bahwa kalau dia melakukan tindakan malpraktik itu siapa yang mengadili. Kita tidak ada itu. Masih kurang. Bukan tidak ada, masih kurang. Divisinya ada. Di level yang kedua, tataran pada aturan perundang-undangan. Ya, kita belum banyak bersepakat dengan itu. Kita belum banyak bersepakat bahwa itu memang diperlukan. Ya. Terus yang ketiga adalah masalah kebermanfaatan yang kita berikan kepada klien kita. Seperti itu. Susah untuk menelusuri itu dengan baik. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa konseling itu lambat. Jadi kalau seandainya
kita lihat ke belakang, maka kita akan lihat kesenjangan yang luar biasa, ya, kesenjangan yang luar biasa antara program-program studi yang diselenggarakan di Jawa dengan yang bagian timur Indonesia. Nah, itu satu. Nah, kalau kita lihat bercermin di Jawa, kita akan, atau bagian barat Indonesia, maka kita akan lihat bahwa pendidikannya cukup oke, sumber dayanya juga oke, akses informasi juga oke. Tapi kalau kita lihat di timur, pada waktu saya dulu sekolah, itu memang sangat terbatas, gitu. Bahkan dosennya pun sangat terbatas, sehingga itu memicu saya untuk belajar lebih dalam lagi, karena keterbatasan selama ini ketika belajar waktu S1. Sehingga belajar S2 itu sebenarnya lebih kepada untuk pendalaman materi saja yang saya dapatkan di S1. Jadi ingin berpartisipasi dalam pemerataan. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa lebih kepada rasa haus terhadap apa yang dipahami selama ini, kemudian melihat juga perkembangan di luar sana. Karena selama ini kalau di daerah kan hanya dengar-dengar saja dari luar, ada seminar, ada workshop misalnya, dan itu hanya diselenggarakan di sebagian besar di Pulau Jawa, dan di daerah itu tidak didapatkan. Agrikultur itu adalah membantu, ya, manusia, pekerjaan kemanusiaan, dan insya Allah dekat dengan ridho ilahi kalau seandainya kita melaksanakan itu dengan baik. Apa sih yang membuat kakak bertahan di profesi konselor ini? Karena kan enggak tadi mungkin pendapatannya kurang. Mungkin bagi orang lain itu finansial penting, sangat penting bahkan. Memang tidak bisa dipungkiri, tapi bekerja sebagai konselor saat ini itu saya sangat senang sekali dan saya syukuri seperti itu. Jadi alhamdulillah bekerja membantu orang, alhamdulillah juga banyak pertolongan dari Tuhan kepada saya. Secara saya itu mungkin suatu hal yang saya korelasikan. Ketika membantu orang, maka sesungguhnya saya membantu diri saya sendiri. Seperti itu. Ya, kode etik itu di atas kertas saja. Ya, tentu kurangannya banyak, sehingga itu perlu didorong kepada para yang berkepentingan, ya, dalam ini pengurus organisasi profesi, untuk kembali merumuskan dan menyelaraskan kondisi yang terjadi sekarang. Seperti itu. Jadi banyak misalnya masalah seperti tadi, supervisi itu tidak ada, gitu. Bagaimana penanganannya, bagaimana juga mengorganisasi mahasiswa misalnya. Karena kalau dalam organisasi profesi itu kita lihat mahasiswa itu sebagai anggota luar biasa dari organisasi profesi. Gitu. Nah, gimana misalnya? Itu dipecahkan juga. Persoalan praktik, izin praktik juga perlu selesaikan juga, seperti itu, sehingga pada saatnya nanti itu praktik itu secara nyata itu datanya ada dan bisa kita supervisi. Seperti itu. Saat sekarang ini masih perlu. Sejauh ini fine aja, tidak ada masalah. Artinya tidak ada terlalu pertentangan yang berarti sih. Paling hanya hal-hal yang sifatnya individual, ya, jadi hanya berdasarkan pemikiran si klien saja. Misalnya hanya si klien punya ego yang terlalu tinggi, memaksakan kehendaknya, lebih kepada pertentangan yang sifatnya itu saja. Tapi kalau untuk kode etik itu tidak ada. Kalau itu pertama diajarkan, ya, layanan itu diajarkan bagaimana standar prosedur operasional pelaksanaan layanannya. Tapi kalau di praktiknya saya kebetulan itu lebih kepada layanan yang sifatnya responsif saja, seperti itu. Memang guru BK yang seperti itu memang guru BK yang belum memang menghayati secara penuh profesinya, dan mungkin level keprofesionalannya itu baru level pragmatik saja. Ya, dia belum sampai kepada level di mana dia mengimplementasikan semua kaidah kode etik konsep konseling secara menyeluruh. Jadi memang bagi saya sih jangankan guru BK,
manusia pun juga kalau seandainya punya sikap seperti itu, ada yang bercerita dan diceritakan pada orang lain kan juga tidak bagus. Apalagi ikut BK. Sebaiknya gimana tuh? Apa cara buat ngatasin itu? Kalau mengatasi seperti itu ya tentu dia harus lewat pembinaan. Ya. Tapi yang paling penting pertama kali adalah si guru BK itu harus sadar antara dengan tusinya, tusi tugas dan fungsinya sebagai seorang konselor. Tidak ada cara lain, dia harus memahami. Mungkin ini juga salah satu dampak dari yang kurangnya pengawasan tadi. Ya Dari siapa? itu salah satu indikator saja. Gitu. Jadi mungkin merasa bebas sehingga ya nggak apa-apa kan, nggak ada yang nanganin saya, nggak ada yang mau evaluasi saya misalnya, sehingga saya bisa lakukan itu saja. Dan memang yang dievaluasi selama ini kan hanya pekerjaan administratif saja. Misalnya berapa kali melaksanakan layanan, tapi tidak pernah diintervensi sampai dengan misalnya kalau gimana proses konseling itu nggak ada itu. Boleh periksa dimanapun itu nggak ada. Jadi secara ini aja data. Ya ada biasa kertas saja itu. Seperti itu. Saya pikir semuanya penting ya. Tapi yang paling yang kira-kira mendekat dengan diri saya itu masalah keterbukaan. Ya, kita harus lebih welcome, lebih ramah kepada orang lain. Itu prinsip yang pertama harus kita pegang. Sebab kenapa? Karena kalau kita juga orang yang punya banyak ilmu, tapi kalau kita tidak terbuka dengan orang, mana orang mau konseling? Itu yang paling penting. Jadi jadikan keterbukaan sebagai pintu masuk. Prinsip keterbukaan kepada orang lain, menerima dengan baik orang lain, sehingga proses konseling bisa kita lakukan dengan baik. Kalau kita tertutup, kalau kita jutek misalnya, jadi konseli juga merasa bahwa ngapain saya harus konseling dengan dia, gitu. Dia aja orangnya nggak enakan gitu, seperti itu. Bagi saya kenapa ditakuti ya karena memang mereka yang menciptakan sendiri. Jadi label itu bukan label yang diciptakan oleh orang lain, karena melainkan diciptakan oleh guru BK itu sendiri atas perilaku mereka selama ini. Dan memang ketika praktiknya ya memang mereka lebih banyak kepada pendekatan yang sifatnya pragmatik aja. Oke, secara teoritik itu di atas kertas oke. Tapi pada praktiknya itu susah. Kenapa? Karena dukungan sistem itu hanya bisa tercapai kalau orang paham apa itu konseling. Nah, sekarang dengan kondisi yang ada sekarang ini, tidak banyak orang yang paham tentang konseling. Bahkan mereka menyebut itu pekerjaan seorang psikolog. Seperti itu. Jadi bagaimana mau didukung oleh sistem? Sistem itu dilihat dari aturan, dilihat dari implementasi di lapangan. Kalau di aturan saja belum banyak, sistemnya bagaimana mau dibangun? Nah, itu jadi logika yang harus dipecahkan, harus dirunut. Kenapa? Karena memang kita tidak banyak memberikan manfaat kepada orang lain, tidak banyak ya. Tidak banyak secara kalau dilihat dari populasi penduduk Indonesia yang 250 juta ini. Seperti itu. Konseling berapa sih? Nah, seperti itu. Coba bandingkan dengan dokter. Setiap rumah sakit ada. Ya kan? Coba dibandingkan dengan profesi pengacara. Setiap orang terlibat dengan masalah hukum, mereka ke pengacara. Coba lihat dengan psikolog. Seperti itu. Mereka bahkan hadir di rumah-rumah sakit. Ya, mereka buka-buka praktik privat. Dukungan sistem hanya bisa diciptakan kalau regulasinya mendukung untuk itu dilaksanakan. Jadi itu salah satu PR juga ya, regulasi. Ya itu bukan salah satu PR, memang PR lama yang belum terselesaikan dan selalu menjadi PR. Nah, dukungan sistem di dalam lembaga berbeda lagi, gitu. Tapi sama pada prinsipnya, yaitu aturan. Ada nggak aturan yang membentuk itu? Misalnya di perguruan tinggi, bisa nggak BK itu menjadi lebih hebat? Bisa, kalau seandainya stakeholder itu melihat bahwa penanganan masalah-masalah di mahasiswa itu unitnya perlu dibentuk. Nah, makanya ada UPBK. UPBK itu adalah salah satu wujud implementasi dari dukungan sistem. Seperti itu. Di samping juga bahwa kita harus memang menunjukkan bahwa saya bangga sebagai seorang konselor. Jadi jangan ditanya jurusan apa, malu-malu menjawabnya, harus jawab dengan tegas. Saya jurusan BK, saya calon konselor. Nah, seperti itu. Kalau untuk seperti itu sekarang lebih banyak kepada self study saya. Saya belajar sendiri, saya baca-baca jurnal penelitian, bagaimana riset-riset yang dilakukan di luar.
Tapi kalau untuk praktik, saya lebih banyak gabung sama teman-teman psikologi. Seperti itu. Jadi teman-teman psikologi itu melalui organisasi profesi mereka, HIMSI pada sekarang juga, itu lebih banyak mengadakan workshop yang sifatnya teknis. Gitu. Bagaimana art terapi, bagaimana latihan-latihan yang sifatnya lebih teknis ya, itu mereka lakukan. Dan di BK itu tidak ada. BK itu hanya seminar-seminar saja. Seminar-seminar, workshopnya tidak ada workshop yang lebih kepada technical itu kan, jarang. Jadi self study sharing sama psikologi. Ya, sama teman-teman psikologi yang lebih bukan lebih bagus ya, tapi dalam arti mereka rutin melaksanakan itu. Kalau kita bisa hitung dalam waktu kurun waktu 1 semester, mereka bisa 2-3 kali kegiatan-kegiatan, meskipun untuk kelas-kelas kecil. Begitu misalnya di UI misalnya, itu mereka ada beberapa kelompok-kelompok kecil di mana mereka melatih keterampilan penanganan masalah, dan itu warnanya warna konseling. Oh ya, kan kakak juga tergabung dalam ULPT. Ini yang BK apa? UPTBK. Ya itu. Ya. Nah, atau pernah nggak sih kak bikin program di sana, atau emang pelayanannya itu aja, atau pernah ngembangin program gitu di sana? Oke, kalau untuk program sejauh ini kita baru program peer counseling. Peer counseling kita latih beberapa orang mahasiswa untuk menangani masalah-masalah counseling sebaya gitu kan. Jadi ya teman-teman yang punya masalah mereka coba untuk di situ. Kemudian juga beberapa mahasiswa magang di UPTBK, mereka berlatih untuk menangani klien, dan itu di bawah supervisi kami seperti itu. Sama paling ini ya, pelayanan konseling dari ininya sendiri, dari dosen-dosen atau? Kalau untuk pelayanan konseling memang dari petugas konselingnya. Petugas konseling itu yang udah konselor gitu. Jadi meski dia dosen BK, dia nggak nanganin yang seperti itu. Jadi dosen itu kan akademik. Gitu. Dia akademik di sini ya. Jadi akademik itu dia ngajar gitu. Tapi kalau untuk menangani klien itu dikasih sama ya udah konselor gitu aja. Jadi dia tidak serta-merta dosen BK dia harus menangani klien, enggak, karena dia nggak punya experience dalam menangani. Jadi lebih ke petugas konseling ini yang ada jabatan ada label kons, yang sudah mengikuti pendidikan profesi. Itu yang didorong untuk menangani masalah-masalah di UPT. Jadi kalau dalam praktiknya itu ada 3 proses: penilaian segera, penilaian jangka pendek, jangka panjang. Dan biasanya kalau proses konseling selesai ya kita lakukan LAISEC namanya, penilaian segera. Kalau jangka pendek itu memang kita lebih banyak berkomunikasi via messenger gitu, kita mengevaluasi seperti itu. Gitu. Kalau misalkan evaluasi buat diri sendiri? Kalau diri sendiri sih tentu karena saya menganggap bahwa saya adalah seorang konselor, maka saya tidak boleh hanya mengandalkan pengetahuan saya selama saya sekolah. Saya harus belajar terus seperti itu. Nah, seperti tadi yang saya katakan, membaca literatur, ikut workshop itu bagian dari evaluasi, di mana saya masih perlu meningkatkan beberapa kompetensi yang mungkin dulu disinggung sedikit itu pada saat perkuliahan. Saya perdalam lagi dalam bentuk workshop-workshop kecil dengan teman-teman, baik itu di psikologi maupun di organisasi yang lain. Kalau IKI sejauh ini, IKI adalah salah satu lembaga yang menaungi para konselor. Jadi IKI itulah yang menerbitkan beberapa regulasi, misalnya izin praktik itu IKI yang keluarkan. IKI itu satu-satunya organisasi profesi bimbingan konseling yang orang-orangnya itu atau anggotanya itu adalah semuanya udah konselor. Jadi kita tidak bisa menerima anggota yang bukan konselor. Siapa itu konselor? Adalah orang-orang yang sudah mengambil pendidikan profesi konselor. Jadi basic berdasarkan aturan Permendiknas nomor 27 tahun 2008, itu dasar keanggotaannya seperti itu. Nah, kita bergerak di bidang kegiatan-kegiatan seperti workshop, seminar, kemudian
lebih kepada penyebaran informasi melalui penelitian. Misalnya dia artikel-artikel yang terkait dengan kebekaan kita handle juga seperti itu. Jadi penyelenggaraan kegiatan seperti workshop, seminar gitu. Sejauh ini iya seperti itu. Boleh tahu nggak sih Kak, apa aja yang kakak kegiatan yang pernah diselenggarain sama kakak, misalkan seminar di mana atau workshop di Kalau mana? seminar Jakarta kita udah banyak ada kalau untuk IKI DKI itu sudah ada 6 kali kegiatan ya, ada di Bogor, ada di Jakarta gitu ya. Kemudian juga beberapa kali terlibat dalam kegiatan di penanganan bencana. Misalnya kemarin gempa di Lombok, kita ke sana juga seperti itu. Kita mau menangani di sana. Kita turun di sana, kita bersinergi dengan para mahasiswa yang ada di Lombok sana, mahasiswa BK, melakukan proses-proses penanganan secara darurat, kebutuhan dasar para korban bencana. Ya. Kemudian beberapa kegiatan seminar nasional dan internasional kita coba ikutkan, termasuk kita juga jadi sponsorship untuk kegiatan conference yang ada di conference counseling yang ada di luar negeri. Oh, pernah ada di luar negeri? Ya kita join sama ICA ya, jadi memang kita udah terregistrasi secara resmi di ICA, IKI-nya ya, bukan APKI-nya. Oh, jadi kerjasama sama ICA buat nyelenggarain seminar di mana? ICA menyelenggarakan kegiatan di Singapura, dan kami juga terlibat di situ. Jadi kayak Samuel Glading itu semua ada di Singapura pada waktu itu, dan IKI terlibat di situ. Ya sebagai sponsorship pada kegiatan itu, dukungan. Oh ya, boleh ceritain nggak sih Kak yang tadi pas penyelenggaraan konseling di Lombok? Yang di Lombok Iya. itu kebetulan saya tidak berangkat, jadi teman-teman di sana itu memang dia punya job desk-nya di sana adalah kalau ini memberikan trauma counseling, ya. Jadi kita turun di sana itu sekitar tiga minggu setelah bencana terjadi. Jadi kita membiarkan pemerintah dulu menangani di sana. Kenapa? Karena memang yang dibutuhkan di situ bukan masalah konselingnya, tapi kebutuhan dasar mereka dulu yang terpenuhi, air bersih, kemudian makanan, itu dipenuhi dulu oleh pemerintah dan unsur-unsur yang memang terlibat di situ. Di samping juga kita mengirim beberapa logistik gitu. Nah setelah kondisi udah mulai bagus, baru kami masuk untuk pemulihan secara psikologis. Kami juga terlibat di kegiatan-kegiatan di kementerian. Misalnya saat sekarang ini kita lagi menggagas program 3Ms. 3Ms itu adalah mengakhiri perdagangan manusia, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, dan mengakhiri kekerasan terhadap anak. Itu program pemerintah, dan IKI satu-satunya organisasi profesi konseling yang terlibat di situ. Dan itu melalui instruksi atau di bawah kendali dari Menko Menteri Koordinator Ibu Puan Maharani. Jadi kita membantu seperti itu, sehingga IKI itu dalam kedepannya itu akan membantu kementerian dalam proses-proses penanganan 3Ns itu. Gitu. Kalau duka, alhamdulillah sejauh ini tidak ada sih ya, gitu. Karena saya jalankan dengan rasa syukur yang tinggi, gitu. Ya. Kalau suka, alhamdulillah karena banyak bantu orang, gitu aja. Mendapat inspirasi dari orang-orang jadi konseling. Inspirasi iya, tapi lebih kepada perasaan di mana orang tersebut bisa keluar dari masalahnya itu sudah cukup. Paham orang klien pun juga atau konselor pun juga udah tahu apa yang dia harus lakukan, sudah cukup membuat saya jadi senang. Seperti itu. Ya buat yang nonton video ini, pesan saya ya cuma satu, ya, konseling di Indonesia itu masih perlu perjuangan, belajar yang rajin, gitu ya, karena apa yang Anda pelajari di sekolah ataupun di perguruan tinggi itu nanti pada akhirnya akan berhadapan dengan arus kegiatan atau permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks di masyarakat, seperti itu. Jadi tetap update
update-nya itu dengan baca literatur terkini sehingga bisa memahami situasi sosial kemasyarakatan dan mencari penanganan yang lebih tepat ya untuk menangani masalah-masalah yang sekarang berkembang di masyarakat. Samping itu bahwa belajar itu tidak berhenti pada satu titik saja atau di mana ijazah itu diserahkan kepada kita, namun belajar itu sepanjang hayat, membantu orang terus menerus, menenangkan orang, mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita di akhirat nanti. Seperti itu. Pesan buat ini sama buat teman-teman yang lagi belajar di BK tapi ngerasa salah jurusan. Motivasi. Yang pertama adalah kalau masuk BK dan sampai dengan semester ini Anda kuliah dan masih merasa salah jurusan, yang pertama bertobat ya. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang baik untuk Anda gitu. Jalani dengan penuh syukuran yang tinggi, insya Allah nanti Tuhan akan menambahkan nikmat tersebut seperti itu. Kemudian bahwa segala sesuatu itu dimulai dengan berusaha untuk mencintai ya, mencintai apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani. Kalau sudah mulai mencintai, maka kondisi kita ya lambat laun akan semakin membaik. Halo, saya Farmona Rizkiansyah dari BKA 2017. Hai, saya Kirani Reskiani dari BKA Angkatan 2017. Saya Nabila Unia dari BKA 2017. Halo, saya Gita Dila dari BKA 2017. Saya Ramadan dari BKA 2017. Halo, saya Alvin Sekadyana Habis dari BKA 2019. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah!